Shalom anak didik kami yang kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah anak didik kami, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, kami mau belajar, berikan kami hikmat dan pengetahuan, ampuni kami akan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Baiklah anak didik kami, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran 6 dengan judul Mengapa Bergantung kepada Allah, dengan indikator pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan makna bergantung kepada Allah, 2. Menjelaskan kisah Ayub yang selalu bergantung kepada Allah. Dan tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menjelaskan makna bergantung kepada Allah. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kisah Ayub yang selalu bergantung kepada Allah. Nah, anak didik kami, ibu mau bertanya, apakah makna bergantung kepada Allah? Bergantung kepada Allah berarti mengandalkan Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kita, yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, melihat ini berarti di dalam setiap sisi kehidupan kita bergantung kepada Allah itu, tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, yang kedua, bergantung kepada Allah itu berarti memiliki iman yang besar kepada Allah, yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, anak didik kami, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh kisah Ayub yang menceritakan bagaimana hidup yang bergantung kepada Allah. Simak ceritanya ya. Ayub berasal dari tanah Uz. Dia sangat kaya tetapi saleh, jujur, dan takut pada Tuhan. Karena kesalehannya, Tuhan sangat menyayanginya. Ayub memiliki 3 orang anak perempuan dan 7 orang anak laki-laki. Ayub juga memiliki budak-budak yang sangat banyak. Ayub juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 5.000 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Hidup Ayub begitu diberkati Tuhan. Untuk mengucap rasa syukurnya, Ayub selalu berdoa dan membuat korban bakaran kepada Allah. Atas izin Allah, iblis mencobai iman Ayub. Iblis boleh merampas semua milik Ayub kecuali nyawanya. Di kemudian hari, api menyambar dari langit dan membakar kambing domba dan pekerja-pekerjanya. Jadi semua kambing dombanya terbakar dan pekerja-pekerjanya juga mati. Kemudian angin ribut datang dan merobohkan bangunan rumah ketika anaknya makan dan minum di dalam rumah itu. Kemudian orang-orang Seba juga merampas semua lembu dan membunuh penjaganya. Orang Kasdim juga merampas unta-untanya dan membunuh para pekerjanya, sehingga semua ternak Ayub habis tak tersisa. Setelah semua yang dimiliki Ayub musnah, dia juga menderita penyakit kusta, di mana setiap orang yang melihatnya mengejek dan mengusirnya. Setiap hari Ayub selalu berdoa. Ia tetap setia kepada Allah. Ayub selalu memohon agar hidupnya dipulihkan. Ada 3 orang sahabat Ayub, yaitu Elifaz, Jofar, dan Bildad. Mereka ikut bersedih melihat Ayub. Mereka menangis dan menemani Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Kesetiaan Ayub yang selalu berdoa ketika dia mengalami penderitaan menjadikan Yesus memberkatinya dan menyayanginya. Hidup Ayub kemudian dipulihkan. Kesetiaan Ayub itu menunjukkan kemenangan Allah dari iblis. Karena kesetiaannya, hidup Ayub dipulihkan Allah. Ayub kembali hidup bahagia. Dia memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan.
dan ternaknya bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 keledai betina. Setelah hidup Ayub dipulihkan, ia tetap berdoa dan membuat korban bakaran kepada Allah. Nah, itulah anak didik kami cerita tentang kisah Ayub yang selalu bergantung kepada Allah. Nah, untuk tugasnya ada 2, yaitu tugas yang pertama untuk nilai pengetahuan. Di sini ada 5 soal. Nah, silahkan dikerjakan soalnya, nanti difotokan, lalu dikirim ke grup kita. Dan kemudian untuk tugas yang kedua, nilai keterampilannya yaitu menghafal nats Alkitab Yohanes 15 ayat 5. Nanti ini kamu hafalkan lalu divideokan, kemudian dikirim juga ke grup kita. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.